Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan adanya pernyataan di masyarakat anggapan tentang adanya hutang karma, sesungguhnya karena ketidaktahuan, seperti yang kerap kali disampaikan oleh para biku berkenaan dengan formulasi hukum karma, yakni sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebajikan akan memperoleh kebahagiaan, pelaku keburukan akan menerima penderitaan. Jadi kalau kita memperhatikan dengan seksama syair itu, sesungguhnya tidak tepat jika dikatakan hukum karma itu sifatnya ada hutang. Mengapa? Karena sesungguhnya apa yang seseorang terima ini tidak lepas dari apa yang ditanam. Karma ini terbagi menjadi dua. Ada karma baik dan ada karma buruk. Kapan dikatakan sebagai karma baik? Ketika perbuatan didasari oleh cetana yang muncul melalui aloba, adosa, dan amoha. Aloba, adosa, amoha. Aloba itu artinya tanpa keserakahan, adosa tanpa kebencian, amoha tanpa ketidaktahuan. Ini berakar pada kusala atau perbuatan baik. Maka karena benihnya adalah hal-hal yang baik, wipakanya menjadi wipaka yang baik, kusala wipaka. Kemudian karma, selain ada karma baik, ada karma buruk. Apa yang menjadi perbuatan itu menjadi karma buruk? Kalau perbuatan itu bersama dengan loba, dosa, dan moha. Loba itu keserakahan, dosa itu kebencian, moha itu ketidaktahuan. Karena berakar dari loba, dosa, moha menjadi aku salah. Aku salah ini adalah perbuatan buruk. Karena benihnya perbuatan buruk, buahnya menjadi aku salah wipaka. Buah berupa keburukan. Jadi kalau ada orang yang membantu kita, secara dhamma kita memetik karma baik. Orang yang membantu kita, dia menanam karma baik. Kalau kita dicela orang, kalau kita dihina orang, kalau kita ditipu orang, saat itu kita menerima akibat perbuatan buruk, sedangkan orang yang menghina, orang yang menipu, orang yang merugikan, saat itu dia sedang menanam karma buruk. Jadi di dalam pengertian karma ini, sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Ya disang wabate bijang, ta disang wapate palang. Dengan mempunyai pengertian seperti ini, kita akan terus bersemangat menanam hal-hal yang baik di dalam rutinitas harian. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan ini menjadi tanaman. Apa yang kita lakukan ini akan menjadi benih. Maka di dalam istilah karma menurut fungsinya ada istilah yakni janaka kama. Kama yang menjadi bibit.
Jadi kalau kita saat ini dalam kondisi yang mungkin kurang menyenangkan, berjumpa dengan hal-hal yang kurang menyenangkan, saat ini kita sedang menerima akibat dari perbuatan buruk. Tugas kita sekarang adalah membuat hal-hal yang baik. Apakah kita melatih ketenangan? Apakah kita melatih kesabaran? Apakah kita belajar dhamma? Baik itu meditasi, baik itu berdana. Ini adalah sebagai tanaman yang kita miliki. Maka sebagai perumah tangga, ketika kita menerima kebaikan dari orang lain, sesungguhnya karma baik kita sedang berbuah. Ketika kita menerima hal yang tidak menyenangkan, saat itu karma buruk kita sedang berbuah. Sedangkan orang yang membantu kita, itu dia sedang menanam karma baik. Jadi kalau ada orang yang membantu kita, apakah mama, apakah papa, apakah saudara, apakah bante yang membantu gitu ya, sesungguhnya orang-orang yang sedang membantu kita saat itu sedang membuat karma baik bagi dirinya sendiri. Ini sebagai pengertian. Memang di dalam bahasa keseharian kita mendengar istilah tentang hutang karma, tapi setelah kita membuka di dalam uraian, ya sebetulnya tidak bisa disebut sebagai hutang. Karena semua ini sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Jadi kalau kita membantu orang, sesungguhnya kita membuat karma baik bagi diri kita. Makanya ketika ada orang yang membantu kita, ya sebetulnya orang yang membantu itu sebetulnya juga mengucapkan terima kasih. Kenapa? Telah diberi kesempatan berbuat baik. Jadi ketika saya mungkin membantu umatnya bilang terima kasih Bante. Saya pun juga seyogyanya juga mengatakan terima kasih. Kenapa? Karena saya pun juga diberi kesempatan berbuat baik. Jadi di sini pengertian yang perlu kita miliki. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Dengan kita punya pemahaman yang benar, kita setiap saat, menit demi menit yang kita miliki, kita akan mengisi di dalam hal-hal yang baik. Meskipun kita tidak melakukan aktivitas keluar, minimal kita mengisi pikiran kita, apakah itu melatih ketenangan, apakah itu melatih pandangan terang, semua ini adalah kebaikan. Ya. Kemudian menyambung lagi berkenaan dengan panitasila, ya pertanyaan yang menyambung tentang panitasila. Ini bisa kita ketemukan Bapak Ibu, ada di dalam penjelas kitab Wisudhimaga di volume yang 1 berkenaan dengan sila. Di sana ada sila dikelompokkan di dalam ada kelompok 2 dan ada kelompok 3. Di dalam kelompok 3 ini, tika, ada 3 jenis sila. Meskipun juga ada 3 jenis sila yang lainnya. Ada 3 jenis sila. Yang pertama adalah hina sila, kemudian majjhima sila, dan panita sila. Hina sila adalah sila yang rendah. Majjhima sila adalah sila yang menengah atau sedang. Sedangkan panita sila adalah sila yang tertinggi. Mengacu kepada apa? Hina sila ini mengacu kepada praktek 5 sila. Dikategorikan sebagai hina sila. Atau atasila. Itu masuk di dalam hina sila. Artinya sila yang rendah. Menengah, majjhima sila, ini adalah dasa sila, 10 sila. Nah, ini menengah.
Sedangkan Panitasila ini adalah sila yang mengacu kepada Patimokkasila, 227 sila bagi seorang bikhu. Jadi apa itu Panitasila? Adalah sila yang tertinggi. Jadi ketika kita mendengar, membaca, ada 3 istilah, ada penggolongan, ya, ada hinasila, majjimasila, dan juga ada panitasila. Ini berdasarkan dari silanya itu yang membedakan.